Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini, setelah kita mempelajari tentang tamhid, tentang pengantar yang beliau tulis, sekarang masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama serta aktivitas mengajar dan belajar. Umumnya di dalam kajian ada dua dalil yang sering dikutip. Yang pertama, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang amanu wa utul ilm, orang yang beriman dan yang berilmu. Ilmu yang didahului oleh keimanan berarti masih sejalan dengan prolog bahwa dalam mengajarkan pelajaran ke siswa, maka dahulukan terlebih dahulu aspek ihsan, aspek adab, aspek keimanan, baru kemudian melangkah masuk untuk menjelaskan ilmu sesuai dengan disiplinnya. Yang kedua, innama yakhsyallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Bahwa yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kata takut ada yang menjelaskan seseorang yang takut kepada selain Allah, maka dia akan cenderung untuk menjauhi. Tetapi orang yang takut kepada Allah, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mendekati dan muqarabah. Maka ulama adalah makhluk yang mempunyai tingkat ketakutan, kekhawatiran tentang dirinya tidak mendapatkan ridho. Bahkan penjelasan guru-guru kita bahwa yang dipikirkan oleh ulama, oleh seorang alim, itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok atau minggu depan, tetapi cara berpikir yang diambil adalah apa 1-2 jam berikutnya, sehingga apa yang terjadi itu yang dipikirkan, yang dihadapi, yang dicarikan solusinya, sehingga setiap aktivitasnya mampu dilalui dengan baik, dengan tingkat ketawakalan yang tinggi. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika humul khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh mestinya adalah buah dari keimanan yang benar. Keimanan yang benar akan menunjukkan seseorang untuk melakukan apa yang Allah cintai, apa yang Rasulullah cintai. Maka dengan imannya dia akan diarahkan kepada kebaikan. Sehingga orang yang beriman dan beramal saleh, Al-Quran mencantumkan sebagai khairul bariyah, sebagai sebaik-baiknya manusia. Bahkan di dalil yang berikutnya, parameter Allah itu menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama.
dengan pemahaman yang baik tentang agama akan mampu beradab dan berakhlak kepada Allah di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam siasahnya, di dalam tarbiyah wa ta'limnya, dan di dalam seluruh aspek kehidupannya, menjadikan agama sebagai patokan. Sehingga orang yang hidupnya menjadikan agama sebagai patokan, ilmu sebagai panduan, imannya yang akan membawanya kepada jalan yang lurus, akan menjadikan beliau-beliau sebagai al-ulama warasatul anbiya. Dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka siapa yang menghendaki ingin mengambil ilmu kepada para nabi, khudh bihadzin wafirin, ambillah dengan bagian yang sangat banyak. Maka para sahabat dari dulu berlomba-lomba bagaimana menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Bahkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya melakukan transaksi, bahwa saat sahabat ini berbisnis, maka sahabat yang ini mendengarkan, dan kemudian mereka bersepakat untuk bertemu, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada temannya yang sedang berhajat berbisnis. Begitu sebaliknya. Ada juga yang seluruh hidupnya malah difokuskan untuk dekat dengan Rasulullah, yaitu salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak lama dengan Rasulullah, namun totalitas yang dilakukan oleh Abu Hurairah menjadikan Abu Hurairah mampu menangkap, mampu menyingkap, mampu mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau sangat banyak meriwayatkan hadis, karena memang intensitas interaksi dan ketemu dengan Rasulullah yang sangat lama. Bahkan orang yang menapaki ilmu ini dijamin bahwa dia sebenarnya sedang meniti jalan ke surga. Maka kabar baik bagi seorang murid, seorang ustadz, seorang santri ketika bisa istiqomah diniati betul-betul ibadah, maka aktivitas yang dilakukannya adalah aktivitas yang menuju jalan ke surga. Bahkan aktivitas yang dilakukannya selalu dikelilingi oleh para malaikat atau wafun yang mengelilingi mereka. Bahkan bukan hanya itu, ada keistimewaan lain. Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin muslimatin wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Di sini dijelaskan bahwa seluruh dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu memohonkan ampun bagi orang yang sedang belajar. Bahkan hut fil bahri, yaitu ikan di lautan. Dijelaskan bahwa ikan salah satu makhluk yang terbanyak jumlahnya, karena bagaimana tidak, dengan satu ikan saja bisa menghasilkan anak yang ribuan, bahkan puluhan ribu, tergantung dengan jenis ikannya. Dan semuanya memohonkan ampun bagi orang yang sedang belajar dan orang yang mengajar.
Wa man ghada li talabil ilmi shallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Kalau orang pergi ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah dan untuk belajar, maka burika lahu fi ma'isyati, maka Allah siapkan keberkahan bagi orang tersebut. Bahkan orang yang mau ke masjid dan tidak menginginkan yang lainnya kecuali ayata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Orang yang ke masjid untuk memberikan kultum, untuk tausiah, untuk mendengarkan satu pelajaran, maka Allah siapkan balasan setimpal dengan orang haji yang sempurna. Walaisal jaza illal jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Begitulah balasan yang pantas yang Allah janjikan. Bahkan kita tidak hanya disuruh menjadi pelajar, disuruh mengajar, bahkan kalau orang belum sempat untuk melakukan kegiatan secara muwajahah, maka paling tidak sekarang sudah lebih canggih, ada MP3, ada YouTube, segala sesuatunya bisa online, segala sesuatunya bisa praktis. Itu mustami'an au muhibban, suka sekali tentang kegiatan keagamaan. Maka Islam sangat menganjurkan kita untuk menduduki posisi menjadi seorang mu'alim. Kalau tidak bisa, jadilah pelajar. Kalau tidak bisa, jadilah pendengar. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan membenci kepada orang yang sedang belajar. Jangan membenci orang yang sedang mengajar. Karena apa? Kalau kita membenci kegiatan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, kita sendiri yang akan rusak. Fatah laku. Tapi kalau kita analogikan, sebenarnya semua orang itu menjadi murid, juga menjadi guru. Boleh dikata seseorang belajar tentang ekonomi, maka jika dia belajar bagaimana berekonomi sesuai dengan syariat, sesuai dengan panduan dan petunjuk Rasulullah, dilihat oleh orang di sekitarnya, maka dia akan menjadi mu'alimul hal. Maka dia akan menjadi mu'alim dari sisi fi'liyah, dari sisi khulukiyah, dari sisi badaniyah. Sehingga orang yang mengamalkan ilmunya pun masuk dalam kategori orang yang Allah mudahkan jalannya. Karena orang yang menjalankan, mengamalkan ilmunya akan menjadi suri toladan bagi orang sekitarnya. Sehingga kegiatan belajar dan mengajar tidak hanya berlaku di pesantren, tetapi juga di tempat publik, di pasar, di perkantoran, dan di instansi apapun bisa terjadi kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan adanya uswah. Dan juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendatangi kebun surga. Kemudian bertanya, apa kebun surga itu? Kebun surga itu ya halaqatul dzikri, majelis zikir, majelis ilmu, kajian-kajian, halaqoh-halaqoh, di mana mempelajari tentang
keagamaan, maka Rasulullah sebut itu adalah taman surga. Bayangkan betapa tingginya derajat orang yang melakukan proses belajar mengajar. Makhluk sekitarnya memintakan ampun. Majelisnya dikatakan sebagai kebun surga. Alimnya sebagai pewaris para nabi. Perjalanannya sebagai perjalanan menuju ke surga. Sehingga dengan kategori ini menjadi kategori yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah menyebutkan selain orang yang tidak melakukan belajar dan mengajar, maka kemuliaan itu tidak ada lagi. Jadi kemuliaan memang orang yang selalu mau belajar dan mengajar secara umum tentunya. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, dan sebagai penutupnya Rasulullah menyampaikan bahwa yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wadamu syuhada, bahwa Rasulullah menimbang tintanya para ulama yang ditulis untuk menulis keilmuan, itu pahalanya disamakan dengan darah yang tumpah dari para syuhada. Darah para syuhada setingkat dengan tinta yang dipakai nulis oleh para ulama. Dengan kata apa lagi yang bisa kita sampaikan? Begitu mulianya derajat, begitu tingginya posisi yang Allah siapkan bagi orang yang mau belajar dan mau mengajar. Maka akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan semoga kita mendapatkan berkah dari ilmu yang telah ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bagi kita, bagi kedua orang tua kita, bagi orang sekeliling kita, bagi lembaga kita, dan bagi umat Islam seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma afiq la aqwani tariq. Wastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.